Baru-baru ini publik dikejutkan dengan isu artis Laudya Chintya Bella yang disebut menikah dan jadi istri ketiga Ustadz Nuzul Zikri. Tak pelak kabar ini menuai pro dan kontra dari netizen. Ada yang mendukung Ustadz Nuzul Zikri karena menganggap poligami adalah hal yang diperbolehkan dalam agama Islam. Namun ada juga yang kontra karena menganggap poligami hanyalah upaya untuk mengeksploitasi kaum hawa semata. Di balik kisah Ustadz Nuzul Zikri yang disebut memiliki 3 istri, ternyata ada ustadz populer yang setia pada 1 istri meski sudah menduda. Siapa saja mereka? Mari simak videonya. Namun sebelum ke videonya, mari klik subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya. 1. Ustadz Maulana. Di balik sikapnya yang selalu ceria di atas panggung, pendakwah yang terkenal dengan jargon jamaah alhamdulillah ini ternyata sudah berstatus sebagai duda sejak 5 tahun yang lalu. Semenjak kepergian Nur Aliyah, istrinya ke hadapan Sang Pencipta, banyak pihak yang mempertanyakan kenapa Ustadz Maulana tidak menikah lagi. Padahal dengan statusnya sebagai Ustadz kondang, tentu untuk mendapatkan seorang istri bukanlah hal yang sulit. Namun dalam sebuah wawancara, Ustadz Maulana menyebut kalau almarhumah Nur Aliyah merupakan jodoh sejatinya karena butuh waktu 15 tahun perjuangan untuk mendapatkan mendiang istrinya itu. Saking cintanya, setiap tahun Ustadz Maulana rutin mengadakan haul untuk mendiang istrinya itu. Menurut beliau, 5 tahun menduda bukanlah hal yang sulit bila dibandingkan dengan perjuangannya sebelum menikahi almarhumah. Beliau juga mengaku belum ada rencana menikah karena ingin fokus mengurus keempat anaknya. 2. Ustadz Adi Hidayat. Berasal dari latar belakang Muhammadiyah, Ustadz Adi Hidayat merupakan salah satu ulama moderat saat ini dengan pembawaan beliau yang lembut, metode ceramah yang asik dan detail, hingga isi dakwah yang tidak menyinggung pemeluk agama lain. Selain disukai umat karena ceramahnya, Ustadz Adi Hidayat atau UAH juga menuai reaksi positif dari publik karena kisah asmaranya yang tetap beristri 1 di tengah ramainya poligami di kalangan dai. Dai asal Pandeglang, Banten itu diketahui memiliki istri bernama Sufairok atau dikenal dengan panggilan Mbak Iir. Dari pernikahan itu, mereka dikaruniai 5 orang anak. Di balik pernikahan keduanya yang terlihat awet, Ustadz Adi Hidayat dan istrinya harus menunggu 7 tahun untuk melangsungkan pernikahan sampai Ustadz Adi Hidayat menyelesaikan studi S2-nya sebagai permintaan dari ibunya Ustadz Adi Hidayat. Di sisi lain, kisah asmara dai yang kini menjabat sebagai Wakil Ketua 1 Majelis Tabligh Pimpinan Pusat Muhammadiyah periode 2022-2027 itu mendapat banyak pujian dari netizen. Mereka bahkan menyebut kisah cinta Ustadz Adi Hidayat dengan istrinya layak diangkat ke layar lebar. 3. Gus Baha. Kiai Haji Ahmad Bahauddin Nur Salim atau yang lebih dikenal dengan nama Gus Baha merupakan ulama moderat yang cukup masyhur di Indonesia. Bagaimana tidak, dalam setiap acara dakwahnya kerap dihadiri bukan hanya oleh umat Islam saja, tapi juga pemeluk agama lain yang ingin mengenal lebih jauh apa itu Islam. Kendati demikian, tak banyak yang tahu jika Gus Baha memiliki seorang istri yang bernama Ningwinda, putri ulama Sidogiri, Pasuruan. Gus Baha menikahi istrinya pada tahun 2003. Namun sebelum melamarnya, Gus Baha sempat menceritakan kehidupannya yang sederhana kepada calon mertuanya dengan maksud agar keluarga calon istrinya tidak kecewa setelah mengetahui keadaan Gus Baha nanti. Namun lamaran tersebut tetap diterima karena ayah dari istrinya ternyata tidak mempermasalahkan status calon menantunya. Benar saja, usai menikah, kehidupan Gus Baha dan istrinya sangat jauh dari kata mewah. Mereka hanya tinggal di sebuah rumah kontrakan di Yogyakarta, berbanding terbalik dengan beberapa ustadz kondang yang punya mobil mahal dan rumah megah. 4. Kiai Anwar Zahid. Nama Kiai Anwar Zahid sudah tidak asing lagi bagi warga Jawa Timur, khususnya Bojonegoro. Beliau merupakan pendiri pondok pesantren Sabilun Najah Simo Bojonegoro yang dikenal karena kebijakan mereka yang memberikan biaya gratis bagi anak yatim, piatu, dan yatim piatu seperti biaya asrama, kitab, hingga seragam. Keberhasilan Kiai Anwar membangun ponpes tak lepas dari peran sang istri, yaitu Hajah Isrina yang menjadi ibu nyai di pondok pesantren tersebut. Pasangan ini dikaruniai seorang anak yang bernama Abdillah Izul Haq Bimanawa. Kehidupan rumah tangga mereka juga jauh dari kabar miring.
Selain itu, Haja Isrina juga merupakan tipe istri yang aktif mendukung kegiatan suaminya, seperti kerap hadir dalam berbagai acara ponpes atau dakwah suami. Hal itulah yang mungkin membuat Kiai Anwar tidak menikah lagi, meski tidak ada larangan untuk poligami. 5. Ustadz Riza Muhammad memiliki pembawaan yang kalem namun lugas. Begitulah cara Ustadz Riza Muhammad dalam menyampaikan ceramahnya. Beliau sendiri menikah pada 14 Maret 2014 dengan seorang wanita bernama Indri Giana. Keduanya bertemu dan menjalin cinta saat sama-sama membintangi sinetron Pesantren Rock and Roll tahun 2013. Kini setelah 10 tahun usia pernikahan mereka, hubungan keduanya semakin harmonis. Bahkan beberapa waktu yang lalu, Ustadz Riza sempat memberi hadiah sebuah rumah mewah bertingkat 2 kepada istrinya sebagai hadiah 10 tahun pernikahan keduanya. Bukan hal yang mengherankan, pasalnya Ustadz Riza terkenal sebagai sosok yang family man. Seperti pada video berikut yang memperlihatkan momen saat Ustadz Riza menyuapi istrinya di hari Lebaran tahun 2020. Padahal saat itu, usia pernikahan mereka sudah menginjak tahun ke-6, namun masih terlihat mesra seperti orang yang baru menikah. Selain itu, pada hari jadi pernikahan mereka di tahun 2021, Ustadz Riza sempat menyampaikan harapannya untuk sehidup semati dengan istrinya. Jelas menunjukkan seberapa besar cinta Ustadz Riza terhadap istrinya, dan tidak mungkin beliau akan melakukan poligami seperti ustadz-ustadz lain. 6. Gus Ikdam. Mungkin bagi sebagian orang, Gus Ikdam tidak termasuk pendakwah teladan karena kerap menyelipkan kata-kata kasar meski bermaksud bercanda di setiap ceramahnya. Namun Gus Ikdam ternyata menjadi pendakwah favorit, khususnya bagi pemeluk agama lain yang kerap menghadiri ceramah beliau yang isinya santai dan tidak menghakimi non-muslim. Bahkan beliau juga tak segan-segan memberikan nasihat atau masukan kepada jamaah non-muslim yang ingin bertanya perihal kehidupan atau seluk-beluk agama Islam. Ternyata selain pintar memikat hati para jamaahnya, Gus Ikdam juga piawai memikat hati wanita. Dia adalah Ning Nila, wanita asal Kediri yang dinikahinya pada 24 Februari 2021. Ning Nila juga bukan wanita sembarangan. Ia merupakan penghafal 30 juz Al-Quran dari Pondok Pesantren Lirbio Kediri, sekaligus putri almarhum Kiai Haji Thoha Widodo Zaini Munawir, salah satu kiai besar di Ponpes Lirboyo dengan Nyai Komariah Abdul Karim. 7. Ustadz Syam. Selain Ustadz Hanan Ataki, Ustadz Syam merupakan ustadz muda yang sangat terkenal saat ini. Kepopuleran Ustadz kelahiran Maros, Sulawesi Selatan ini dimulai saat ia menjadi penulis naskah ceramah untuk Ustadz Maulana. Setelah itu lambat laun ia berhasil menjadi pengisi acara di program yang sama dengan Ustadz Maulana. Meski begitu tak banyak yang tahu bahwa Ustadz Syam sudah menikah pada 12 Maret 2021. Ia mempersunting selebgram cantik asal Batam bernama Jihan Salsabila setelah berkenalan lewat aplikasi TikTok. Selain itu, Ustadz Syam juga dikenal sebagai sosok yang romantis. Buktinya pada anniversary kedua mereka tahun lalu, Ustadz berusia 31 tahun itu memberi kado berupa paket haji furoda kepada istrinya. Namun pada tahun 2022, Ustadz Syam dan istrinya juga sempat menuai kontroversi. Mereka membuat video tentang cara minum dari gelas yang sama dengan istri, seperti dicontohkan Nabi Muhammad SAW. Di mana dalam video itu, Ustadz Syam minum air tersebut di arah gelas yang sebelumnya dipakai sang istri. Sayangnya bukan mendapat pujian. Banyak netizen yang menganggap aksi Ustadz Syam tidak pantas untuk dipublikasikan, meski perbuatan itu merupakan salah satu sunnah Nabi. Terlepas dari semua itu, poligami adalah hal yang diperbolehkan selama bisa berlaku adil terhadap semua istri. Kira-kira bagaimana menurut kalian? Apakah praktek poligami masih sesuai dengan kehidupan zaman sekarang? Tulis di kolom komentar ya. And see you next video. Bye-bye.